Selamat pagi anak-anak, salam untuk semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang talenta dalam pelajaran agama Kristen. Oleh dan sebab itu, mohon supaya anak-anak bisa mengerti oleh karena kita dalam keadaan bersamaan dengan COVID sehingga kita tetap di rumah, tidak ada pertemuan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini bisa kita belajar dan video ini Pak Guru buat untuk kalian bisa dengar dan belajar di rumah dengan baik. Bapa di sorga, kami akan belajar. Tuhan tolong berkati kami agar dalam pelajaran di pagi hari ini dapatlah kami mengerti dan memahami tentang materi yang kami belajar di hari itu tentang talenta, dan biarlah kami bisa dapat mengerti dan memahami talenta yang telah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami. Biarlah talenta itu dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga, kami akan belajar. Tuhan tolong berkati kami agar dalam pelajaran di pagi hari ini dapatlah kami mengerti dan memahami tentang materi yang kami belajar di hari itu tentang talenta, dan biarlah kami bisa dapat mengerti dan memahami talenta yang telah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami. Biarlah talenta itu dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga, kami akan belajar. Tuhan tolong berkati kami agar dalam pelajaran di pagi hari ini dapatlah kami mengerti dan memahami tentang materi yang kami belajar di hari itu tentang talenta, dan biarlah kami bisa dapat mengerti dan memahami talenta yang telah. Pelajaran kita di hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang talenta. Referensi Alkitab yang dapat kita bacakan di hari ini terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Kalau kita baca subtema atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, bagian kitab ini nanti kalian bacakan di rumah supaya dapat mengerti dengan baik apa yang dicatatkan oleh kitab tentang talenta dalam bentuk perumpamaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada hambanya yang telah percaya kepadanya. Pelajaran kita di hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang talenta. Referensi Alkitab yang dapat kita bacakan di hari ini terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Kalau kita baca subtema atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, bagian kitab ini nanti kalian bacakan di rumah supaya dapat mengerti dengan baik apa yang dicatatkan oleh kitab tentang talenta dalam bentuk perumpamaan yang telah. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah diharapkan setelah materi ini siswa dapat yang pertama mengetahui talenta yang dimiliki, yang kedua mensyukuri talenta yang dimiliki, dan masih banyak lagi kita akan membahasnya dalam tujuan pembelajaran di hari ini, yang pastinya kita dapat mengerti dan memahami
apa talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah diharapkan setelah materi ini siswa dapat yang pertama mengetahui talenta yang dimiliki, yang kedua mensyukuri talenta yang dimiliki, dan masih banyak lagi kita akan membahasnya dalam tujuan pembelajaran di hari ini, yang pastinya kita dapat mengerti dan memahami apa talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah diharapkan setelah materi ini siswa dapat yang pertama mengetahui talenta yang dimiliki, yang kedua mensyukuri talenta yang dimiliki, dan masih banyak lagi kita akan membahasnya dalam tujuan pembelajaran. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak ingin sampaikan bahwa talenta atau talent dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai bakat atau kemampuan pembawaan seseorang sejak kecil atau mulai dari lahir. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Perjanjian Lama, talenta adalah satuan ukuran timbangan yang sering dipakai untuk mengukur. Jadi, talenta ini yang kita punyai sebenarnya sejak dari kecil itu Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Hanya sekarang bagaimana caranya untuk kita mengembangkan talenta yang ada pada kita. Ini sangat penting anak-anakku. Oleh dan sebab itu harus dipahami bahwa ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak ingin sampaikan bahwa talenta atau talent dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai bakat atau kemampuan pembawaan seseorang bahwa setiap orang yang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Ada yang menemukan talentanya sejak kecil, juga ada yang baru muncul sejak mulai SMP, SMA, bahkan kalau kita lihat saat banyak orang kuliah barulah dia mulai menemukan talentanya. Nah, kita harus sadari itu yang penting. Sebenarnya saya cara pribadi punya talenta apa yang saya miliki di dalam diri saya sendiri, talenta apa yang saya miliki, atau bagaimana caranya supaya saya menemukan talenta saya. Dua pertanyaan ini menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dengan baik di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ada maksud dan tujuan ketika Tuhan berikan kepada kita talenta. Ya, sebenarnya yang paling utama adalah pakai talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan tidak lebih daripada itu tidak ada. Yang pastinya anak-anakku, Bapak mau sampaikan bahwa harus mulailah dari sekarang ini. Kamu temukan talentamu.
Karena Bapak lihat kalian ini sekarang memang punya banyak talenta, anak-anak Papua itu punya banyak talenta. Dimana kalau Bapak lihat dengan baik, ada anak-anak Papua itu yang kreativitas, khususnya dalam bidang seni, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu bagian hal yang bisa ya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya melihat dan menyaksikan sendiri banyak menari tarian-tarian adat orang Papua itu asik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kembali lagi bahwa apakah kalian semua dalam kelas 81 ini sudah tahu talenta masing-masing? Ya, kalau memang sudah tahu, hal yang penting adalah Bapak mau sampaikan, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pada zaman sekarang ini kamu lihat kan, ya ada banyak orang yang punya talenta tapi tidak pergunakan itu dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak ingin sampaikan sekali lagi, ketika Tuhan berikan kalian talenta, maka kamu harus pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan lanjut di sini, nanti Bapak akan sampaikan pertanyaan ini, yaitu apakah saya punya talenta? Bagaimana cara saya menemukan talenta saya? Talenta yang kita miliki supaya kita tahu sebenarnya tidak susah, anak-anak. Dari mana supaya kita tahu talenta kita? Sebenarnya hal yang pertama itu dalam hobi kalian. Kalian itu hobinya apa? Yang pastinya positif ya. Jangan kamu berpikir yang negatif. Harus tahu dulu hobimu itu apa. Karena dari hobi itu dapat terlihat talenta yang ada pada dirinya. Contohnya yang banyak kita lihat. Sejak mulai dari kecil ada anak-anak yang sudah suka main gitar. Ya, main keyboard, main drum. Ya, sejak dari kecil mereka sudah suka. Akhirnya apa yang mereka suka itu dikembangkan. Lalu apa? Sudah terlihat jelas. Dan dari situ mereka pakai untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi, dari hal-hal yang kalian suka sejak dari kecil. Nah, dari talenta yang ada juga, yang kedua juga, kamu bisa lihat apa keunggulanmu kalau dibayangkan atau dibandingkan dengan orang lain. Disitulah terletak talentamu. Keunggulanmu apa? Ya, contohnya suaramu bagus, yang orang lain mungkin tidak diberikan talenta. Ya, suara yang bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka hanya bisa, ya, seperti itulah, tidak usah tertawa ya. Seperti itulah yang kalian ya tahu, anak-anak. Ya, jadi kalau kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, pakai itulah anak-anak. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena semua talenta yang Tuhan kasih bertujuan. Tujuannya untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, sikap penting dalam mengembangkan talenta. Kalau dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang dimana Pak Guru suruh supaya kamu baca dengan baik. Di situ kan perumpamaan tentang talenta yang diberikan kepada hamba. Yang pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 3, yang keempat ketiga dikasih 2, ada yang ketiga dikasih 1. Ya, mereka pergi
yang lain kembangkan talentanya, bawa pulang mungkin banyak, yang dua, yang lima, kembangkan talentanya baik-baik. Yang satu, kamu tahu apa yang dia buat? Dia pergi gali lubang dan simpan talentanya itu. Saat mereka kembali, tuannya bilang apa? Yang pertama, yang menerima 5, baik sekali pekerjaanmu. Yang kedua juga demikian, yang ketiga juga yang kedua juga demikian. Yang ketiga, Tuhan bilang apa? Kamu hamba yang tidak setia. Di sini maksudnya apa, anak-anakku? Bahwa kalau talenta yang Tuhan sudah berikan, lalu kita tidak pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita tidak kembangkan, kita sia-siakan, maka seperti yang Tuhan jawab, jawaban Tuhan kepada orang yang hamba yang mendapatkan 1 talenta itu dan pergi lalu menyimpan, mengubur, gali lubang dan kubur itu. Ya, seperti orang itu, Tuhan bilang apa? Bodoh sekali kamu. Kenapa demikian? Karena sudah dipercayakan, sudah dikasih, meskipun kecil, ya haruslah dipakai. Untuk apa? Dikembangkan. Karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang kita ya mampu untuk kita lakukan. Karena itu anak-anak seharusnya ya, kalau Tuhan sudah kasih, maka pergunakan itu dengan baik. Untuk apa? Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, percaya diri dan percaya pada kemampuan. Harus percaya diri. Saya pasti bisa. Saya anak Tuhan pasti bisa. Jangan kalian disuruh berdoa saja. Ada yang ya juga masih seperti takut. Halo, Pak Guru mau bilang bahwa harus percaya diri. Anak Tuhan tidak diajarkan untuk ya selalu bersikap yang ya tidak percaya diri. Tapi anak Tuhan itu diajarkan untuk apa? Harus percaya diri. Karena Tuhan kasih kemampuan. Tuhan kasih talenta bagi kita masing-masing. Nah, yang terakhir ini yang penting sekali, bahwa kalau Tuhan sudah kasih talenta untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sebenarnya talenta itu harus dipakai, harus digunakan dengan baik. Karena kalau tidak digunakan dengan baik, maka tentulah kita tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang punya talenta, seperti kalau kita lihat di luar sana, sendiri atau di sekitar kamu juga, ada banyak yang bisa main gitar, ada banyak yang bisa main ya gitar bass, drum band, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita di Papua pakai tifa, ya ada banyak lagi alat-alat yang dipakai, khususnya di alat musik ya. Ada juga yang punya talenta menari. Tapi mereka sepertinya tidak mau untuk pakai itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, sekali lagi gunakan talenta yang telah Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, sikap penting dalam mengembangkan talenta. Kalau dalam Matius 25,
Selamat pagi anak-anak, Shalom untuk semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang talenta dalam pelajaran agama Kristen. Oleh dan sebab itu, mohon supaya anak-anak bisa mengerti oleh karena kita dalam keadaan bersamaan dengan COVID sehingga kita tetap di rumah, tidak ada pertemuan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini bisa kita belajar, dan video ini Pak Guru buat untuk kalian bisa dengar dan belajar di rumah dengan baik. Bapa di sorga, kami akan belajar. Tuhan tolong berkati kami agar dalam pelajaran di pagi hari ini dapatlah kami mengerti dan memahami tentang materi yang kami belajar di hari itu tentang talenta, dan biarlah kami bisa dapat mengerti dan memahami talenta yang telah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami. Biarlah talenta itu dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga, kami akan belajar. Tuhan tolong berkati kami agar dalam pelajaran di pagi hari ini dapatlah kami mengerti dan memahami tentang materi yang kami belajar di hari itu tentang talenta, dan biarlah kami bisa dapat mengerti dan memahami talenta yang telah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami. Biarlah talenta itu dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga, kami akan belajar. Tuhan tolong berkati kami agar dalam pelajaran di pagi hari ini dapatlah kami mengerti dan memahami tentang materi yang kami belajar di hari itu tentang talenta, dan biarlah kami bisa dapat mengerti dan memahami talenta yang telah. Pelajaran kita di hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang talenta. Referensi Alkitab yang dapat kita bacakan di hari ini terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Kalau kita baca subtema atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, bagian kitab ini nanti kalian bacakan di rumah supaya dapat mengerti dengan baik apa yang dicatatkan oleh kitab tentang talenta dalam bentuk perumpamaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada hambanya yang telah percaya kepadanya. Pelajaran kita di hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang talenta. Referensi Alkitab yang dapat kita bacakan di hari ini terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Kalau kita baca subtema atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, bagian kitab ini nanti kalian bacakan di rumah supaya dapat mengerti dengan baik apa yang dicatatkan oleh kitab tentang talenta dalam bentuk perumpamaan yang telah. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah diharapkan setelah materi ini siswa dapat yang pertama mengetahui talenta yang dimiliki, yang kedua mensyukuri talenta yang dimiliki, dan masih banyak lagi. Kita akan membahasnya dalam tujuan pembelajaran di hari ini, yang pastinya kita dapat mengerti dan memahami
apa talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah diharapkan setelah materi ini siswa dapat yang pertama mengetahui talenta yang dimiliki, yang kedua mensyukuri talenta yang dimiliki, dan masih banyak lagi kita akan membahasnya dalam tujuan pembelajaran di hari ini, yang pastinya kita dapat mengerti dan memahami apa talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah diharapkan setelah materi ini siswa dapat yang pertama mengetahui talenta yang dimiliki, yang kedua mensyukuri talenta yang dimiliki, dan masih banyak lagi kita akan membahasnya dalam tujuan pembelajaran. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak ingin sampaikan bahwa talenta atau talent dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai bakat atau kemampuan pembawaan seseorang sejak kecil atau mulai dari lahir. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Perjanjian Lama, talenta adalah satuan ukuran timbangan yang sering dipakai untuk mengukur. Jadi, talenta ini yang kita punyai sebenarnya sejak dari kecil itu Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Hanya sekarang bagaimana caranya untuk kita mengembangkan talenta yang ada pada kita. Ini sangat penting anak-anakku. Oleh dan sebab itu harus dipahami bahwa ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak ingin sampaikan bahwa talenta atau talent dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai bakat atau kemampuan pembawaan seseorang bahwa setiap orang yang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Ada yang menemukan talentanya sejak kecil, juga ada yang baru muncul sejak mulai SMP, SMA, bahkan kalau kita lihat saat banyak orang kuliah barulah dia mulai menemukan talentanya. Nah, kita harus sadari itu yang penting. Sebenarnya saya cara pribadi punya talenta apa yang saya miliki di dalam diri saya sendiri, talenta apa yang saya miliki, atau bagaimana caranya supaya saya menemukan talenta saya. Dua pertanyaan ini menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dengan baik di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ada maksud dan tujuan ketika Tuhan berikan kepada kita talenta. Ya, sebenarnya yang paling utama adalah pakai talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan tidak lebih daripada itu tidak ada. Yang pastinya anak-anakku, Bapak mau sampaikan bahwa harus mulailah dari sekarang ini. Kamu temukan talentamu.
Karena Bapak lihat kalian ini sekarang memang punya banyak talenta, anak-anak Papua itu punya banyak talenta. Dimana kalau Bapak lihat dengan baik, ada anak-anak Papua itu yang kreativitas, khususnya dalam bidang seni, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu bagian hal yang bisa ya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya melihat dan menyaksikan sendiri banyak menari tarian-tarian adat orang Papua itu asik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kembali lagi bahwa apakah kalian semua dalam kelas 81 ini sudah tahu talenta masing-masing? Ya, kalau memang sudah tahu, hal yang penting adalah Bapak mau sampaikan, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pada zaman sekarang ini kamu lihat kan, ya ada banyak orang yang punya talenta tapi tidak pergunakan itu dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak ingin sampaikan sekali lagi, ketika Tuhan berikan kalian talenta, maka kamu harus pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan lanjut di sini, nanti Bapak akan sampaikan pertanyaan ini, yaitu apakah saya punya talenta? Bagaimana cara saya menemukan talenta saya? Talenta yang kita miliki supaya kita tahu sebenarnya tidak susah, anak-anak. Dari mana supaya kita tahu talenta kita? Sebenarnya hal yang pertama itu dalam hobi kalian. Kalian itu hobinya apa? Yang pastinya positif ya. Jangan kamu berpikir yang negatif. Harus tahu dulu hobimu itu apa. Karena dari hobi itu dapat terlihat talenta yang ada pada dirinya. Contohnya yang banyak kita lihat. Sejak mulai dari kecil ada anak-anak yang sudah suka main gitar. Ya, main keyboard, main drum. Ya, sejak dari kecil mereka sudah suka. Akhirnya apa yang mereka suka itu dikembangkan. Lalu apa? Sudah terlihat jelas. Dan dari situ mereka pakai untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi, dari hal-hal yang kalian suka sejak dari kecil. Nah, dari talenta yang ada juga, yang kedua juga, kamu bisa lihat apa keunggulan kalau dibayangkan atau dibandingkan dengan orang lain. Disitulah terletak talentamu. Keunggulanmu apa? Ya, contohnya suaramu bagus. Yang orang lain mungkin tidak diberikan talenta. Ya, suara yang bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka hanya bisa, ya, seperti itulah. Tidak usah tertawa ya. Seperti itulah yang kalian ya tahu, anak-anak. Ya, jadi kalau kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, pakai itulah, anak-anak. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena semua talenta yang Tuhan kasih bertujuan. Tujuannya untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, sikap penting dalam mengembangkan talenta. Kalau dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, yang dimana Pak Guru suruh supaya kamu baca dengan baik. Di situ kan perumpamaan tentang talenta yang diberikan kepada hamba. Yang pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 3, yang keempat ketiga dikasih 2, ada yang ketiga dikasih 1. Ya, mereka pergi
Yang lain kembangkan talentanya, bawa pulang mungkin banyak. Yang dua, yang lima, kembangkan talentanya baik-baik. Yang satu, kamu tahu apa yang dia buat? Dia pergi gali lubang dan simpan talentanya itu. Saat mereka kembali, tuannya bilang apa? Yang pertama, yang menerima 5, baik sekali pekerjaanmu. Yang kedua juga demikian, yang ketiga juga yang kedua juga demikian. Yang ketiga, Tuhan bilang apa? Kamu hamba yang tidak setia. Di sini maksudnya apa, anak-anakku? Bahwa kalau talenta yang Tuhan sudah berikan, lalu kita tidak pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita tidak kembangkan, kita sia-siakan, maka seperti yang Tuhan jawab, jawaban Tuhan kepada orang yang hamba yang mendapatkan satu talenta itu dan pergi lalu menyimpan, mengubur, gali lubang dan kubur itu. Ya, seperti orang itu, Tuhan bilang apa? Bodoh sekali kamu. Kenapa demikian? Karena sudah dipercayakan, sudah dikasih, meskipun kecil, ya haruslah dipakai. Untuk apa? Dikembangkan. Karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang kita ya mampu untuk kita lakukan. Karena itu anak-anak seharusnya ya, kalau Tuhan sudah kasih, maka pergunakan itu dengan baik. Untuk apa? Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, percaya diri dan percaya pada kemampuan. Harus percaya diri. Saya pasti bisa. Saya anak Tuhan pasti bisa. Jangan kalian disuruh berdoa saja. Ada yang ya juga masih seperti takut. Halo, Pak Guru mau bilang bahwa harus percaya diri. Anak Tuhan tidak diajarkan untuk ya selalu bersikap yang ya tidak percaya diri, tapi anak Tuhan itu diajarkan untuk apa? Harus percaya diri. Karena Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih talenta bagi kita masing-masing. Nah, yang terakhir ini yang penting sekali, bahwa kalau Tuhan sudah kasih talenta untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sebenarnya talenta itu harus dipakai, harus digunakan dengan baik. Karena kalau tidak digunakan dengan baik, maka tentulah kita tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang punya talenta, seperti kalau kita lihat di luar sana, atau di sekitar kamu juga, ada banyak yang bisa main gitar, ada banyak yang bisa main ya gitar bass, drum band, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita di Papua pakai tifa, ya ada banyak lagi alat-alat yang dipakai, khususnya di alat musik ya. Ada juga yang punya talenta menari, tapi mereka sepertinya tidak mau untuk pakai itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, sekali lagi gunakan talenta yang telah Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, sikap penting dalam mengembangkan talenta. Kalau dalam Matius 25,
Ya, anak-anak, uh, ada beberapa video yang Bapak lampirkan di dalam tugas ini. Silakan kamu nonton. Ini menginspirasi kalian bahwa sebenarnya banyak talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hanya saja kita belum mengembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk kita sendiri. Ya, ini merupakan inspirasi saja bagi kalian. Silakan menonton ini, memang singkat, tapi semoga supaya bisa dapat bermanfaat. Baik, mari kita berdoa sebelum mengakhiri mata pelajaran ini. Sekali lagi tentang talenta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat dimampukan untuk mengembangkan semua talenta yang kami miliki. Mohon ya Tuhan Bapa yang baik, agar kami sekali lagi dimampukan dimanapun kami berada, supaya kami dapat memakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, meskipun kami dalam keadaan sama dengan COVID, tapi kami tahu perlindungan Tuhan nyata. Tuhan Yesus tolong supaya kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, ada beberapa video yang Bapak lampirkan di dalam tugas ini. Silakan kamu nonton. Ini menginspirasi kalian bahwa sebenarnya banyak talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hanya saja kita belum mengembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk kita sendiri. Ya, ini merupakan inspirasi saja bagi kalian. Silakan menonton ini, memang singkat, tapi semoga supaya bisa dapat bermanfaat. Baik, mari kita berdoa sebelum mengakhiri mata pelajaran ini. Sekali lagi tentang talenta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat dimampukan untuk mengembangkan semua talenta yang kami miliki. Mohon ya Tuhan Bapa yang baik, agar kami sekali lagi dimampukan dimanapun kami berada, supaya kami dapat memakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, meskipun kami dalam keadaan sama dengan COVID, tapi kami tahu perlindungan Tuhan nyata. Tuhan Yesus tolong supaya kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.